Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini kita akan membahas tentang sifat khas individu. Sebelum memulai ke materinya, jangan lupa untuk menambah semangat. Kalian harus like, comment, and subscribe video di bawah ini. Oke, langsung saja kita di sini akan membahas tentang definisi sifat khas individu. Kalian udah tahu belum nih apa yang dimaksud dengan sifat khas individu? Nah, sifat itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda atau lahiriah. Nah, sedangkan khas menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah khusus atau teristimewa. Dan definisi individu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah orang atau seorang terpisah dari orang lain. Dapat disimpulkan bahwa sifat khas manusia ialah sesuatu yang ditampakkan secara khusus oleh seseorang. Oke, next. Selanjutnya di sini ada pengamatan. Pengamatan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada penglihatan, pendengaran, rabaan, pembauan, dan pengecapan. Nah, di sini penglihatan terbagi menjadi 3. Ada melihat bentuk, melihat dalam, dan melihat warna. Yang kedua ada pendengaran. Pendengaran yaitu menangkap bunyi atau suara dengan indera pendengaran. Yang ketiga, rabaan. Apa sih rabaan itu? Rabaan itu ialah menyentuh dengan telapak tangan karena hendak merasai atau mencari sesuatu. Yang keempat, pembauan. Pembauan ini terbagi menjadi 4 kelompok pembauan pokok atau pembauan utama, yaitu ada pembauan bunga, akar, buah, getah, busuk, dan sangit. Lalu yang terakhir di sini ada pengecapan. Nah, pengecapan juga terbagi menjadi 4 rasa pokok, yaitu ada manis, asam, asin, dan pahit. Nah, lalu di sini kita akan membahas tentang ingatan. Ingatan adalah kecakapan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan. Di sini ada sifat-sifat ingatan. Yang pertama ada ingatan cepat, ingatan setia, ada ingatan teguh, ingatan luas, dan ingatan siap. Oke. Yang selanjutnya di sini ada berpikir. Berpikir ialah kelangsungan tanggapan di mana subjek yang berpikir pasif. Nah, menurut Plato berpikir itu adalah berbicara dalam hati. Pada pendapat ini dikemukakan 2 kenyataan. Yang pertama, berpikir itu adalah aktivitas. Jadi subjek yang berpikir aktif. Lalu yang kedua, bahwa aktivitas itu sifatnya ideasional, jadi bukan sensoris dan bukan motoris. Walaupun disertai oleh kedua hal itu, berpikir itu menggunakan abstraksi atau ideas. Oke, lanjut. Nah, kita akan membahas perasaan nih guys. Perasaan itu apa sih? Nah, perasaan itu ialah gejala psikis yang bersifat subjektif yang pada umumnya berhubungan dengan gejala-gejala mengenal dan dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf. Perasaan itu terbagi menjadi 2. Di sini ada perasaan jasmaniah dan rohaniah. Lanjut. Yang selanjutnya ada kecerdasan majemuk. Apa sih yang dimaksud kecerdasan majemuk? Kecerdasan majemuk adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk yang efektif atau bernilai dalam satu latar belakang budaya tertentu. Nah, lalu di sini ada karakteristik multiple intelligence. Nah, intelligence itu terbagi menjadi 8 kelompok. Yang pertama, intelijensi berbahasa. Yang kedua ada intelijensi musikal.
Yang ketiga ada intelijensi interpersonal. Yang keempat ada intelijensi logis matematis. Yang kelima ada intelijensi kinestik tubuh. Yang keenam intelijensi naturalis. Yang ketujuh intelijensi visual spasial. Dan yang terakhir ada intelijensi intrapersonal. Oke. Lalu apa saja sih faktor yang mempengaruhi kecerdasan atau intelijensi? Yang pertama di sini ada faktor pembawaan. Faktor pembawaan adalah kesanggupan atau potensi seseorang yang dibawa sejak lahir, yang merupakan bahan atau dasar untuk perkembangan. Lalu di sini ada faktor kebebasan. Faktor kebebasan ialah kondisi psikologis yang akan mempengaruhi sikap seseorang, performance atau aktivitas seseorang dalam berbuat atau mencapai tujuan, atau dalam mewujudkan dirinya. Nah, yang ketiga di sini ada faktor pembentukan. Faktor pembentukan itu ialah segala faktor luar yang akan mempengaruhi perkembangan intelijensi. Dan yang terakhir di sini ada faktor minat. Faktor minat ialah sikap senang kepada sesuatu hal minat. Ini akan berfungsi sebagai pendorong seseorang untuk berbuat atau berusaha dalam mencapai sesuatu tujuan. Oke. Cukup sampai sini ya. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.